Saudaraku yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sebangsa dan setanah air, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita sama-sama cintai, yang kita jaga kedaulatannya, yang diwariskan oleh para pahlawan kita kepada kita semua. Wajib hukumnya kita jaga, wajib hukumnya kita cintai sampai titik darah penghabisan kita. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara kemerdekaan, berbicara kesejahteraan, berbicara kemerdekaan, berbicara keamanan, berbicara kemerdekaan, berbicara kebahagiaan, berbicara kemerdekaan, berbicara aman dari aman dari tekanan atau aman dari ancaman-ancaman yang ada. Berbicara kemerdekaan, berbicara kebahagiaan pendidikan, ketahanan pangan, dan yang lain sebagainya. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, yang kita perhatikan di akhir zaman sekarang ini, di lingkungan kita, di sekitar kita, masyarakat kita, masyarakat Indonesia belum mendapatkan, belum merasakan kesejahteraan atau kemerdekaan yang diharapkan. Betul, kita memang tak dijajah oleh bangsa asing. Betul, kita tak dijajah oleh negara-negara luar. Namun kemerdekaan belum sepenuhnya kita dapatkan. Namun kemerdekaan belum sepenuhnya kita rasakan. Kita lihat dan kita perhatikan betapa banyaknya anak-anak yang putus sekolah, betapa banyaknya orang-orang yang kekurangan gizi, anak-anak yang kelaparan, anak-anak yang terlantar, betapa banyaknya kemiskinan merajalela dan segala macamnya, betapa banyak dan meningkatnya angka kriminalitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka oleh karena itu jamaah kaum muslimin, kita berharap semoga kemerdekaan ini betul-betul kita rasakan. Kemerdekaan ini betul-betul kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka oleh karena itu, khatib ingin mengutip sebuah hadits Nabi alaihi salatu wassalam tentang apa yang telah diprediksi oleh Nabi alaihi salatu wassalam 1400 tahun yang lalu, yang mana hadits berikut ini dibawakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dan At-Tabarani dari sahabat Auf ibn Malik. Semoga Allah Ta'ala meridainya. Ketika itu jamaah, Auf ibn Malik dinasihati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Auf ibn Malik diingatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada Auf ibn Malik, wahai Auf, wahai Auf, wahai Auf, tidak akan datang suatu zaman, tidak akan datang suatu masa sebelum engkau melihat, sebelum engkau menyaksikan adanya imaratus sufaha. Apa itu imaratus sufaha? Kepemimpinan orang-orang bodoh. Yang berikutnya wa kathratus syurat, yaitu banyaknya penolong, pembela, penguasa dalam hal kezaliman. Setelah itu jamaah kaum muslimin, Nabi mengingatkan Auf bin Malik dengan banyaknya praktek-praktek jual beli hukum. Yang berikutnya meremehkan urusan darah. Yang berikutnya memutuskan silaturahmi. Yang berikutnya banyaknya orang-orang yang jauh daripada Al-Quran Al-Karim. Nah, maka oleh karena itu, mari kita kupas tuntas satu persatu. Jemaah kaum muslimin, apa yang telah diprediksi oleh Nabi alaihi salatu wassalam 1400 tahun yang lalu benar-benar telah terbukti adanya. Benar-benar telah ada nyatanya. Dan kita perhatikan sama kita. Kita perhatikan di zaman kita. Kita perhatikan lingkungan kita. Di mana sekarang kebodohan dipertontonkan. Di mana kita sekarang berada di zaman kebodohan dianggap sebuah kelayakan. Kebodohan dianggap sebuah kebiasaan. Kebodohan dianggap sesuatu yang dianggap biasa oleh kebanyakan masyarakat. Di antara banyaknya kebodohan yang merajalela jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa hilangnya rasa malu yang ada pada diri seorang insan di akhir zaman sekarang. Contoh satu di antaranya adalah seorang siswi yang viral beberapa pekan ini yang mengacungkan jari tengah kepada gurunya yang tengah mengajar lalu direkam oleh siswi lainnya yang menyebabkan dua orang siswi ini diberhentikan dari sekolahnya. Kebodohan. Kalau kita kembalikan ke zaman tahun 80-an, tahun 70-an, tahun 90-an, dulu adalah masa di mana guru itu dihormati. Guru itu dihormati, guru itu dijadikan semacam pedoman atau panutan dalam kehidupan. Bahkan ketika Hiroshima dan Nagasaki hancur, dibom oleh Amerika, Kaisar Hirohito ketika itu berkata, berapa banyak guru yang tersisa? Kenapa guru yang ditanya oleh Kaisar ketika itu? Karena guru peradaban bangsa.
Guru adalah pilar kemajuan sebuah bangsa. Jadi ketika guru dilecehkan, ketika guru dipermainkan, ketika guru kehilangan kehormatan di hadapan siswa-siswanya, maka ini cikal bakal menjadi pertanda hancurnya sebuah peradaban, hancurnya sebuah bangsa. Yang berikutnya jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita perhatikan, adanya seorang guru madrasah yang dituntut oleh wali muridnya dikarenakan ia menempeleng muridnya, dituntut dengan tuntutan sebesar uang 25 juta rupiah. Yang menyebabkan sang guru tersebut terpaksa menjual sepeda motor satu-satunya untuk menebus tuntutan tersebut. Kalau khatib ingin bertanya dari hati ke hati kepada jemaah yang hadir, yang mendengarkan khutbah khatib pada siang hari ini, berapa kali kita waktu bersekolah dulu ditempeleng oleh guru-guru kita? Apa sikap dan apa peran orang tua kita ketika mengetahui kita ditempeleng oleh guru-guru kita ketika kita kecil? Pergeseran karakteristik, pergeseran peradaban menyebabkan murid tak lagi menghormati gurunya. Inilah yang kami katakan ketika kepemimpinan dipimpin oleh orang-orang bodoh dalam hal syariat Allah, dalam hal kehidupan bermasyarakat, yang tentunya ini bisa menyebabkan kehancuran-kehancuran yang ada pada masa yang akan datang. Jadi oleh karena itu jemaah kaum muslimin, perlu kita wariskan kepada anak-anak kita. Perlu kita turunkan kepada siswa-siswi kita agar mereka belajar bagaimana cara menghormati guru, agar mereka belajar bagaimana cara menghormati para pendidik-pendidik, karena sungguhnya pendidik adalah merupakan pilar atau sebuah peradaban yang bisa mendongkrak sebuah kebangkitan sebuah bangsa. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat tanda berikutnya, seperti apa yang dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam, banyaknya penolong penguasa yang zalim. Orang-orang zalim, terutama mereka yang berkuasa. Mereka berkuasa dengan kezoliman yang mereka lakukan, kezoliman yang mereka kerjakan, kezoliman yang mereka terapkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, yang menyebabkan lahirnya pergolakan, yang menyebabkan lahirnya kegaduhan, yang menyebabkan lahirnya sengketa-sengketa di tengah masyarakat. Cukuplah bagi kita jamaah kasus Kabupaten Pati yang sampai hari ini menjadi pelajaran untuk kita bersama-sama. Jangan mentang-mentang kita berkuasa, jangan mentang-mentang kita sedang berkuasa atau memiliki kekuasaan, kita bisa semena-mena kepada masyarakat kita. Ingat bahwasanya apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam katakan dalam sebuah hadits yang sahih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang ia pimpin. Coba kita perhatikan, berapa banyak penguasa yang leluasa, yang semena-mena kepada masyarakatnya, membuat aturan yang merugikan masyarakatnya. Di antara aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang nyeleneh bin aneh, yang merugikan masyarakat, yang tak pro kepada rakyat, di antaranya adalah jamaah. Seperti di antaranya pemblokiran rekening bank oleh PPATK. Yang ini kita katakan, yang ini kita sebut sebagai kegaduhan yang dimunculkan oleh beberapa oknum-oknum yang terlibat di dalamnya untuk menghadirkan pergolakan di tengah-tengah masyarakat. Apa dampak yang terjadi jamaah? Ada beberapa di antara masyarakat yang tidak bisa mengobati ibunya, yang menyebabkan ibunya meninggal dunia. Kenapa? Uangnya tak dapat ditarik dari rekening yang terblokir tadi itu. Ada beberapa mahasiswa yang tak dapat mengambil uangnya, tak dapat membayar sekolahnya atau kuliahnya dikarenakan uangnya terblokir di bank tersebut. Nah, ini merupakan aturan-aturan, ini merupakan kebijakan-kebijakan yang tentunya merugikan masyarakat. Ingatlah wahai pemimpin, kau lahir dari rahim rakyat dan kau akan kembali kepada rakyat. Janganlah engkau semena-mena, karena sungguhnya pemimpin-pemimpin yang zalim, kalau tak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhir kehidupanmu akan berakhir secara tragis. Tidakkah kau mengambil pelajaran dari sebuah kisah nyata yang terjadi di Turki sana, kisah yang menceritakan tentang bagaimana kezaliman Mustafa Kemal Atatürk, bagaimana Allah mengakhiri kehidupannya, Allah mengakhiri kezalimannya. Kita perhatikan jemaah, ketika Mustafa Kemal Atatürk menjabat sebagai seorang presiden, penguasa, ketika itu ia melakukan kebijakan-kebijakan, ia keluar jalur, ia ubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Mustafa ketika itu jamaah sedang dalam lingkup kekuasaan di istananya, dia ubah aturan-aturan yang sudah menjadi kultur masyarakat Turki ketika itu. Mustafa mengubah azan menjadi bahasa Turki. Mustafa mengharamkan jilbab. Mustafa menangkap para ulama. Mustafa memerangi orang-orang yang mengkritik kebijakannya. Apa yang terjadi jamaah? Di akhir kehidupannya tak satu pun rakyatnya bersedia untuk menyolatkan jenazahnya.
Wa ma lizalimina min ansar. Tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang zalim. Allah tidak akan menolongnya. Bahkan Allah melaknat semua para pelaku-pelaku kezaliman. Maka oleh karena itu jamaah, saudaraku, sebangsa dan setanah air, menjelang kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80, oleh karena itu saya menghimbau kepada siapapun itu yang sedang menjabat, kepada siapapun itu yang sedang memiliki kekuasaan, para penegak-penegak hukum, dari TNI sampai dengan Polri-nya, dari aparat-aparat penegak hukum yang hadir mendengarkan khutbah khatib pada siang hari ini, kami menyampaikan kepada kita semua, tegakkanlah hukum seadil-adilnya. Tegakkanlah hukum sebenar-benarnya. Jangan kau tegakkan hukum. Jangan kau jadikan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena sungguhnya ketidakadilanmu bisa menyebabkan kesengsaraanmu nantinya pada hari kiamat. Wahai saudaraku yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi negara sekarang sedang dalam keadaan bergejolak. Gejolak dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemimpinnya. Dikarenakan aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang aneh bin nyeleneh, yang menyebabkan kegaduhan, yang merugikan masyarakatnya, yang tidak pro kepada masyarakatnya, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan, yang menyebabkan lahirnya hinaan-hinaan, cacian-cacian, makian-makian yang diperuntukkan untuk para pemimpin-pemimpin bangsa. Maka oleh karena itu, mari kita jaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara kita mendoakan negara kita doakan pemimpin kita agar mereka amanah, agar mereka dapat betul-betul menjalankan semua amanat yang telah diberikan oleh masyarakatnya atau rakyatnya kepadanya. Jemaah kaum muslimin, yang berikutnya Nabi katakan dalam hadits berikutnya, wa bai'ul hukum, jual beli hukum. Jual beli hukum. Dan ini nyata jamaah. Berapa banyak orang-orang bersalah terbebas dari vonisan salah. Dikarenakan apa? Mereka dapat membeli hukum tersebut. Tidak menutup kemungkinan mereka-mereka yang berduit, mereka-mereka yang kaya, mereka bisa bebas melanggang keluar penjara, padahal jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, secara nyata dia telah melanggar hukum yang telah diatur dalam undang-undang. Di antaranya adalah koruptor-koruptor. Kalau kita bandingkan dengan koruptor Cina, kalau kita bandingkan dengan koruptor-koruptor negara maju, tidak ada koruptor di negara-negara maju yang ketika menggunakan jaket koruptornya atau terpidana korupsi tadi itu, tidak ada di antara mereka yang senang dengan vonisan atau tangkapan seperti itu. Seperti contoh di Cina, ketika polisi atau penegak hukum Cina menjemput koruptor Cina yang kabur keluar daerah atau keluar negara, nah ketika ketangkap, satu keluarga itu malu jamaah. Koruptor Jepang, koruptor Korea, dan lain sebagainya. Mereka malu punya keluarga seorang koruptor. Mereka malu punya keluarga seorang koruptor, seorang pencuri. Bahkan satu keluarga menahan malu, menanggung malu dikarenakan perilaku satu keluarganya yang mencuri uang negara. Satu-satunya negara, yaitu Indonesia, yang koruptornya dapat tersenyum lebar, yang koruptornya dapat tersenyum senang ketika difoto oleh media ataupun kamera. La haula wala quwata illa billah. Ini terjadi jamaah, dan khatib mengungkap secara fakta. Kita saksikan secara bersama-sama. Seperti tidak adanya penyesalan. Kenapa mereka tak takut dengan hukuman atau sanksi atau pidana yang diberikan oleh negara? Karena mereka tahu. Karena mereka sadar hukum dapat mereka beli. Hukum dapat mereka tebus. Dengan apa? Dengan uang. Ingatlah sebuah hadits yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi pernah menyampaikan kepada sekelompok orang-orang yang hanya menghukumi orang-orang miskin, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nabi katakan, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah anak Muhammad mencuri, aku langsung yang akan memotong tangannya. Ketika kita ingin maju jemaah, kita ingin negara kita maju, kita ingin bangsa kita maju, maka kemajuan itu dimulai dari penegak hukumnya. Kalau penegak hukumnya, kalau aparat hukumnya, mereka yang bertanggung jawab dalam hal menegakkan hukum tak adil, maka jangan pernah engkau berharap negara itu bisa akan maju untuk selama-lamanya. Kemunduran sebuah negara itu dapat kita lihat bagaimana transparansinya aparatur negara dalam mengimplementasikan hukum-hukum yang telah diatur oleh undang-undang negara. Jemaah kaum muslimin, kita perhatikan sekarang betapa banyaknya masyarakat yang tertindas oleh hukum-hukum yang tajam ke bawah tadi itu. Penggusuran di mana-mana, pencaplokan tanah di mana-mana, pengubahan batas tanah di mana-mana. Masyarakat yang punya tanah berpuluh-puluh tahun bisa tergeser oleh pengusaha yang dekat dengan penguasa yang memiliki uang dan harta.
mengambil, merampas, menyerobot tanah milik masyarakat yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di situ. Nah, dalam hal ini penegakan hukum berlaku untuk mereka-mereka yang lemah. Dan ini kita sayangkan terjadi jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di negara kita. Maka oleh karena itu kita menjadi masyarakat yang betul-betul wajib untuk mengawasi jalannya pemerintahan dengan mengkritik semua kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kedaulatan kita, menjaga negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.